Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Attention. Before we study, let's pray begin. Finish. Greeting to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Good morning all. How are you today? I hope we are in the great situation for today. Ya, semoga kita semua dalam keadaan yang kondisi yang baik untuk hari ini ya. Semoga pandemi ini segera hilang. Sudah ada 15 ya, 16 sama Bapak yang hadir. Harusnya kita 18 ya, karena kemarin kan ada yang trouble, beberapa yang trouble. Tapi nggak masalah ya, semoga cepat selesai trouble-nya. Ada juga yang sakit tadi ya, oh ya Bapak nih. Ada juga yang pergi ya. Oke, semuanya Bapak absen dulu ya. Nanti sambil Bapak cek suara mikrofon perangkat kalian, laptop atau handphone, nanti tinggal jawab aja kalau hadir, biar Bapak sambil dengar suaranya. Oke, Ali Nurdin yang Bapak sebut. Hadir Pak. Oke, bagus mikrofonnya. Iksan. Hadir. Oke, Nadia. Nadia Musdalifah. Kayaknya lagi. Oh iya, lagi gangguan sinyal tuh Nadia. Terputus-putus. Bagas, Kara Nugroho. Hadir Pak. Dwi Rahmawati. Hadir Pak. Oke, Anggreni. Hadir Pak. Oke, Winnie. Hadir Pak. Harum. Hadir Pak. Rizka Anjani. Hadir Pak. Fadil. Hadir Pak. Angga. Hadir Pak. Salsabil. Hadir Pak. Angger. Pak. Nazwa. Hadir Pak. Tasya Febriani. Hadir Pak. Tasya mukanya jangan disembunyi-sembunyiin, tongolin dong, diliatin. Iya. Ya. Oke, berarti mikrofonnya aktif semua ya, bagus ya. Kenapa Bapak mau cek mikrofon? Karena setelah ini nanti semuanya wajib nyalain mikrofon. Kita brainwash ya. Kita brainwash sebelum masuk ke materi. Pemanasan dulu otaknya ya. Bukan brainwash dicuci, otaknya bukan. Nanti kalau dicuci susah jemurnya di mana ya. Oke, kita akan bermain dulu sebentar. Oke, dinyalain semua mikrofonnya. Jangan di mute ya, nggak apa-apa. Berisik nggak apa-apa. Berisik sedikit. Rum, nyalain Rum. Oke, lihat sini ya. Yang bicara Bapak aja ya. Oke, sudah terlihat ini. Coba dibaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Belum ada Pak. Belum ada ya? Oh iya. Oh maaf. Bapak belum share screen. Iya, udah Bapak tampilin. Sorry. Oke, yuk coba dibaca bareng-bareng semuanya baca. Yuk, 1, 2, 3. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Ya, hanya menyebutkan warnanya saja. Ya, ingat warna. Fokus di situ ya. Fokus ya. Nanti begitu melihat warna lalu disebutkan. Ya,
Oke, lihat suster Bapak ini apa? Sebutkan warnanya. Merah. Bareng-bareng semua ya. Merah. Coklat. Hijau. Putih. Ya. Biru. Kuning. Kuning ya. Warnanya ya, bukan tulisannya. Lihat ini warnanya merah benar. Oke, yuk lagi. Putih. Ayo langsung dijawab ya. Bapak cuma ganti-ganti slide-nya aja, kamu langsung jawab semuanya. Putih. Hitam. Hijau. Merah. Biru. Kuning. Hijau. Ayo. Yang cepat ya. Biru. Kuning. Hijau. Iya. Biru. Aku nggak kompak nih. Ayo lagi. Putih. Merah. Oke. Hijau. Ulang. Merah. Hijau. Merah. Putih. Biru. Hijau. Oh, Kuning. merah. Lagi. Biru. Oke, lanjut. Hijau. Kuning. Hijau. Biru. Biru. Masa ada suara puru tuh, putih biru. Ini Hijau. Biru. Hijau. Hijau. Biru. Putih. Merah. Merah. Hijau. Hijau. iya. Apa itu? Habis. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya. Luar biasa ya. Ternyata fokus. Oke, boleh dimatikan lagi semua moodnya. Ya, dimatikan lagi semua. Walaupun tadi ada yang bilang warna hijau atau biru, padahal tulisannya coklat, itu jauh juga itu ya. Tulisannya coklat, warnanya hijau, disebutnya biru. Bingung juga itu. Tapi nggak apa-apa ya, udah pada melek semua. Berarti udah pada fokus. Kalau sudah pada fokus, we are going to the material. I'm so sorry I've got a little cough ya. Bapak sedikit batuk. Kan tadi Bapak udah bilang ya, tadi pagi-pagi minum es cendol campur terasi tadi ya. Jadi batuk sedikit. Oke, kemarin materi yang kemarin sebelum hari ini kita membahas materi apa? Ada yang masih ingat kemarin materi yang kita bahas? Iksan, ingat kemarin materinya apa? Des? Atau itu yang ada monasnya kemarin tuh kan? Materi deskripsi ya, deskripsi. Jangan sampai dilupa nanti Bapak tanya lagi, Bapak masih berkaitan tentang materi itu lagi nanti. Okay, now we will learn about notice. Notice ya, sesuai kemarin sebelum ditutup. Sebentar, koneksi Bapak unstable. Bisa dengar Bapak semua? Kalau bisa dengar, Tangguk, bisa dengar semua suara Bapak? Oke, bagus. Oke. Ali, terlihat ini di layar, Ali? Ali, bisa dilihat? Kelihatan yang Bapak share ini?
Oke, sebentar. Kelihatan ya? Apa dibacanya, Li? Ini, Li? Oh, lagi ini nih. Mohon maaf ya, jaringannya ya. Sebentar. Lupa ganti jaringan dulu. Oke, semua maaf. Tadi lagi ada sedikit gangguan. Oke. Suara Bapak terdengar nih semua, Ali? Oh, sebentar. Oke, Salsa, suara Bapak udah jelas belum? Sudah, oke ya. Kita lanjut share screen kita ke materi. Tadi ada sedikit masalah. Ini sudah terlihat di layar kalian semua. Ali, coba Bapak soalnya nggak ngelihat kalian ini. Bapak nggak ngelihat kalian. Coba jawab pakai suara. Sudah terlihat di layar kalian semua ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Belum, Pak. Oke, sebentar. Gimana? Sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, ini materi kita selanjutnya about the notice text. What is the meaning notice text? Apa itu notice text? Nanti sambil berjalan penjelasan materi, ya, kamu simak baik-baik agar paham, you get understand about all of the material, and you can finish the summative text. Well, ya, kamu bisa menyelesaikan summative dengan baik nanti. Diperhatikan, if you have a question, don't be shy to ask me ya. Jangan malu untuk nanya ke Bapak. Tenang aja. Apapun pertanyaannya, minumnya teh botol sosro ya. Itu iklan ya. Apapun yang ingin ditanya, insya Allah Bapak jawab ya. Walaupun tidak harus minum teh botol sosro. Oke. Ini apa? Dibacanya gimana, Nadia Musdalifah? Notice text ya. Notice text. Kita akan belajar tentang notice text today. Oke. Sebentar nih ada sebentar. Belum mau pindah ya. Oke, notice text. Lihat, ini Bapak jelaskan dulu tentang standar kompetensi yang ada di silabus. Kompetensi menangkap makna dalam teks instruction, instruksi, tanda atau rambu, short notice, dan tanda peringatan warning atau caution, lisan dan tulis. Indikatornya itu membaca teks fungsional berbentuk tanda atau rambu, menjelaskan makna teks fungsional berbentuk tanda atau rambu, membedakan teks fungsional berbentuk tanda atau rambu. Ya, ini kompetensi dasarnya yang ada di silabus. Oke, ini tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran, coba Fadil dibaca tujuan pembelajarannya, Fadil. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan menemukan makna teks personal account. Oh, ini yang personal ya. Oke, stop dulu Fadil, suaranya agak-agak ya. Oke, selanjutnya lihat ini dibaca Ali. Stay home, save lives, have to coronavirus. Oke, stop. Stay home, save life, help to coronavirus. Ya, stay home, save life. Jadi kita berarti disuruh stay home. Ya, stay home. Maksudnya apa, Rizka? Stay home ini?
Tetap di rumah. Tetap di rumah ya, save life, help stop coronavirus. Ini gambar di sini, lihat yang kalian lihat di sini, ini berarti masuknya apa nih? Apa yang dimaksud dengan gambar ini? Kalian disuruh tetap di rumah itu agar apa? Ya, ada yang tahu? Agar terhindar dari virus corona. Iya, betul. Agar terhindar dari virus corona. Satu, stay home as much as you can. Ya, stay home as much as you can. Tetap di rumah. Ya, sebanyak yang kamu bisa, selama yang kamu bisa. Keep safe distance. Tetap jaga jarak. Wash hand often. Cover your cough, sick, call ahead. Ya, ini bentuk dari notice. Contoh notice tentang pandemik yang ada saat ini. Jadi untuk menghadapi pandemik yang ada saat ini, notisnya kurang lebih seperti ini, ya. Kalian tetap di rumah, ya, tetap menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan. Oke, ya, mohon maaf ini untuk zoom-nya nanti. Kalau misalnya tahu-tahu keluar mendadak, misalnya keluar nih, nanti kalian masuk lagi ya. Masuk lagi di zoom-nya ya. Oke, lanjut. Lihat ini contoh dari notice. Ya. Coba dibaca ini. Yang belum, yang Bapak sebut aja baca ya. Coba Tasya dibaca nih, Tasya Febriani. Ini yang ada kursor Bapak. Notice. Ya. Keep closed. Keep door closed ya. Notice keep door closed. Oke, lanjut di bawahnya. Coba Winnie. Notice, please do not litter. Oke. Notice please do not litter. Oke, selanjutnya coba Ali. Ini yang ada kursor Bapak. Warning, venomous snakes observed is in this area. Oke, selanjutnya Angger. Angger. Caution, Ya. wet floor. Caution wet floor. Oke, selanjutnya Nadia Musdalifah. Danger hit Voltage. Ya, danger high voltage ya. Bahaya dengan kayak. Ya, what is the text mean? What is the text mean? Ya, lihat yang pertama tadi, notice keep door closed. Ini what is the text mean? Apa maksud dari teks yang pertama ini Ali? Pintunya ditutup kembali. Iya, tetap pintunya tetap tertutup ya. Jadi jangan dibuka-buka pintunya. Ya. Kalau yang kedua ini yang kedua. Tadi yang kedua tuh please do not littering ya. Please do not littering itu maksudnya apa Winnie? Jangan buang sampah sembarangan. Iya, jangan buang sampah sembarangan. Sebentar. Sebentar ya, ini keluar ini. Oke, nanti kalau tutup kalian kembali lagi ya, masuk linknya lagi ya. Ini soalnya sudah mau habis nih. Sebentar. Oke, udah terlihat lagi ya. Oke, selanjutnya yang ketiga Arum. Ini maksudnya apa? Arum caution wet floor. Hati-hati ntar jatuh. Hati-hati terjatuh. Iya, jatuh kenapa jatuhnya tuh? Wet floor.
licin kali ya. Iya, basah. Ya, lihat di sini lantainya basah, hati-hati ya, jangan asal lari nanti jatuh lah tuh kayak di gambar nanti ya. Oke, selanjutnya Iksan, ini warning venomous snake maksudnya apa, Iksan? Eh, aw- awas ada apa? Ada ular berbisa. Iya, hati-hati ular berbisa ya. Oke. Selanjutnya Salsa, ini danger high voltage. Apa maksudnya ini? Hmm, Apa itu? Kalau tanda kayak gini berarti danger high voltage. Hati-hati. ya. Apa sah? Tegangan tinggi. Tegangan tinggi ya. Berarti kalau dipegang bisa nyentrum nanti, bisa berdiri semua rambutnya nanti ya. Ya ini contoh ya, lihat ini contoh dari text notice. Ada warning di sini, ada caution, ada notice ya. Jadi notice itu ada warning, ada caution ya. Jangan buang sampah sembarangan, pintu tetap ditutup, hati-hati lantai basah, hati-hati ada ular berbisa dan hati-hati tegangan tinggi. Gitu. Oke, selanjutnya ini pengertian dari notice. Coba Winnie dibaca ini. Kelihatan? Kelihatan, coba Winnie dibaca Win. Notis adalah sebuah bentuk tulisan singkat yang bertujuan untuk mengingatkan seseorang atau sekelompok orang agar diperhatikan hal-hal seperti isi dalam sebuah notis. Ya, tujuan pembelajaran notis. Ya. Notis itu bertujuan untuk mengingatkan agar diperhatikan oleh seseorang atau sekelompok orang. Oke ya. Jadi itu notis adalah sebuah tulisan singkat. Singkat tulisannya, tidak panjang berparagraf-paragraf, berkalimat-kalimat, singkat yang bertujuan untuk mengingatkan seseorang atau sekelompok orang agar diperhatikan hal-hal seperti di dalam sebuah notis. Jadi di sebuah tulisan itu kan ada maksudnya agar keep the door kayak tadi ya. Danger, high voltage seperti itu. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan agar diperhatikan oleh seseorang atau sekelompok orang seperti itu. Oke, lihat di sini language feature-nya untuk notice, lihat. Yang pertama ini imperatif dan yang kedua prohibition, ya. Apa imperatif ini? Yang dimaksud imperatif itu apa? Perintah. Ya, imperatif perintah, ya. Lihat di sini verb one. Jadi apabila nanti language feature-nya itu masuk ke imperatif atau perintah, kata kerja yang dipakai itu kata kerja pertama. Go, when, gone. Berarti yang dipakai go. Coba, ayo dibaca ini, Ali. Keep the door closed. Tadi ya tadi keep the door closed. Berarti itu diperintah. Diperintahkan untuk apa? Untuk tetap menutup pintu. Ya. Pintu. Diperintahkan itu keep the door closed. Perintahnya tetap menutup pintu. Selanjutnya yang bawahnya. Coba Winnie lagi Win, baca Win, bawahnya Win. Wash your hand before returning work. Oke, disuruh ngapain ini? Wash your hand. Mencuci tangan sebelum bekerja. Iya, cuci tanganmu sebelum kembali bekerja. Ini perintah lagi ya. Perintah untuk mencuci tangan. Masuknya ke language feature yang imperatif. Dan selanjutnya ini prohibition. Ya. Sebentar. Sebentar ya, ada gangguan sedikit ini. Oke, sudah terlihat lagi? Sudah ya. Jadi kita sampai ke lagi feature prohibition.
Prohibition ini maksudnya apa? Apa arti dari prohibition ini? Larangan. Iya, larangan. Larangan ya, ada imperatif, ada larangan, ada prohibition, ada imperatif. Oke, kalau untuk larangan berarti diawali katanya dengan don't atau no, tidak ya. Di sini no smoking, don't park here. Apa bedanya di sini? No smoking, don't park. Ada yang tahu ini bedanya? Ya. No smoking tidak boleh merokok, dilarang merokok. Don't park here berarti tidak boleh parkir di sini. Lihat, kalau no, dia pakainya no, ini no. Kata kerjanya ini ditambahin sama apa ini? Ing, ya. Jadi kalau kata kerjanya di depannya no smoking, ya. Jadi ditambahin dengan ing. No sleeping, dilarang tidur, ya. Dan kalau bukan no, semuanya terdengar suara Bapak? Dengar. Oke, mohon maaf ya tadi Bapak lupa merekam ini. Sudah jalan berapa menit. Oke, kita mulai lagi ya, langsung dari tadi yang video itu. Mohon maaf. Oke. Oke, kita mulai dari awal sebentar. Videonya. Ini tentang notis, silakan diperhatikan dan disimak baik-baik. Short functional text notice. Apa sih itu notice? Kalau kita di jalan menemuin teks kayak gini, do not enter, atau pas kita nutup pintu ada tulisan keep door closed, atau kayak gini. Bisa juga seperti ini, atau kayak gini, ataupun kayak gini. Nah, kalau kita menemukan teks-teks yang seperti ini, maka ini namanya adalah text notice. Lalu, apa sih notice? Notice is a symbol or text to inform or instruct people to do or not to do something. Jadi notice adalah simbol atau teks yang digunakan untuk menginformasikan atau menginstruksikan orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ada beberapa tipe dari notice. Yang pertama adalah information, yang kedua adalah command, yang ketiga adalah caution, dan yang terakhir adalah prohibition. Kita ke yang pertama adalah information. Contoh notice yang berupa information contohnya adalah seperti ini. Di sini notice-nya hanya digunakan untuk memberitahukan bahwa this part is closed. Tamannya ini ditutup. Contoh lagi, this area monitored by video camera. Ini hanya akan memberikan informasi bahwa area ini tuh ada yang namanya CCTV-nya. Atau kayak gini, out of order, hanya ngasih tahu aja, oh bahwa di sini lagi rusak nih. Atau stop only. Tulisan ini hanya untuk stop, gitu. Nggak ada perintah ataupun larangan apapun. Yang ada hanyalah informasi saja. Kemudian yang kedua berupa command. Command itu apa sih? Command itu perintah. Contohnya, park here only. Memerintahkan untuk parkirnya hanya di situ. Kemudian, keep area clean. Nah, biasanya kalau command itu diawali dengan verb 1 aja. Diawali hanya verb 1. Ya. Atau ada kata-kata must, wajib, nyuruh ya. Ini juga must. Ini ada kata-kata must-nya. Jadi kalau misalnya nggak diawali dengan verb 1, kalau itu biasanya ada kata-kata must. Yang ketiga, ada caution. Caution itu apa sih? Caution itu peringatan. Biasanya peringatan ini diberikan kalau misalnya untuk memperingatkan kalau ada bahaya. Contohnya, caution, but for. Jadi berhati-hati. Bisa juga warning, ada kata-kata warning. Ada kata danger, warning lagi. Jadi caution ini digunakan untuk memperingatkan seseorang agar dia lebih berhati-hati. Selanjutnya ada prohibition. Prohibition adalah larangan.
biasanya dia berupa ada kata-kata no. Di sini ada kata no, no smoking, no eating, or no drinking. Atau ada kata prohibited, dilarang. Bisa juga no lagi, ada no lagi, atau do not. Jadi prohibition itu berupa larangan. Jadi ada kata-kata kalau misalnya prohibited, kemudian no, kalau itu pakainya do not. Itu adalah tipe-tipe dari notice. Bisa berupa information, comment, caution, atau prohibition. Selanjutnya purpose atau tujuannya. Jika nanti kalian menemukan teks, what is the text written? What is the benefit? Why is this important? What is the writer's intention? Jadi kalau ada important, benefit, intentions, why is writing? Itu artinya dia naik purpose-nya. Purpose-nya apa sih? Tujuannya. Yang pertama adalah to give instruction. Yang kedua, to advise. Yang ketiga, to warn, untuk memperingatkan. Yang terakhir adalah to prohibit, untuk melarang. Yang pertama adalah to give instruction. Contoh, notice yang berupa untuk memberikan instruksi. Contohnya adalah kayak gini. Nah, wear this mask. Jadi gunakanlah masker. Ini memberikan instruksi untuk memberikan masker, untuk menggunakan masker. Officer must register the office. Jadi instruksinya adalah sebelum masuk itu harus register dulu, harus daftar dulu. Ingat cuci tangan sebelum meninggalkan area. Nah, ini adalah contoh dari instruksi. Yang kedua adalah advice, untuk memberikan saran. Yang ketiga adalah to warn, untuk memperingatkan. Nah, kalau biasanya yang berupa memperingatkan, ini dia berupa caution, biasanya kayak wet floor, awas hati-hati lantainya basah, gitu. Atau warning, ada kata-kata warningnya untuk memperingatkan agar kita itu berhati-hati dalam tidak boleh ini ya, berhati-hati dalam berenangnya atau tidak boleh berenang. Danger, high voltage, atau warning, venomous snakes. Jadi disuruh untuk berhati-hati karena terjadi adanya bahaya. Yang keempat, to prohibit, untuk melarang. Contohnya, kalau prohibit, biasanya ada kata-kata no, ada kata-kata prohibited, atau kayak gitu ada no lagi, bisa juga pakainya don't. Jadi kalau misalnya nemuin teks, itu ada kata prohibited, no, kemudian do not, artinya kita dilarang, to prohibit. Sekarang ke language features-nya atau tata bahasanya. Biasanya dalam notice itu menggunakan imperative sentence, kalau nggak kedua menggunakan prohibition. Imperative sentence itu apa sih? Imperative itu biasanya diawali dengan verb one. Contohnya adalah keep the door closed. Jadi diawali dengan kata-kata keep. Keep itu kan hanya verb satu aja. Atau contoh lagi, wash your hand. Jadi diawali dengan kata wash, verb satu. Sedangkan prohibition, dia biasanya menggunakan kata don't atau no. Contohnya, no smoking. Ada kata no. Apabila no, biasanya diikuti dengan verb in. No smoking. Kemudian, apabila don't, biasanya diikuti oleh verb one. Don't verb ini adalah verb satu. Sekarang kita kosakata apa aja yang biasanya sering muncul dalam pertanyaan notice. Yang pertama ada find, menemukan. Ada prohibited, dilarang. Benefit, manfaat. Loud, diizinkan. Avoid, mencegah. Ada yang protect, melindungi. Important, penting. Follow, mengikuti. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Dilihat di sini ada gambar. Due to many sharp-crawled visitors prohibited to swim along this area. Pertanyaannya langsung fokus ke pertanyaannya. Where do we usually find the text? Kalau ada kata-kata find, ini artinya dia ini, notice ini ditemukan di mana? Nah, kita lihat. Apakah di lake, beach, riverbank, atau swimming pool? Kita sama-sama berenang. Ini sama-sama ada airnya juga. Tapi di sini ada ciri khasnya. Ada kata-kata sharp curl. Kalau ada kata-kata sharp curl, artinya ini hanya ditemukan di laut. Gitu. Kalau ditemukan di laut, berarti jawabannya adalah at the beach. Exercise kedua. Why is it important? Kalau ada kata-kata important, berarti dia nanyain purpose. Ingat, nanyain purpose. Kalau purpose itu nggak mungkin to inform, tell, persuade. Pasti ini kita lihat. Berarti tujuannya karena ini adalah warning, maka tujuan adalah untuk melindungi. Jawabannya berarti adalah ya D. Oke, itu tadi ya sekilas dari penjelasan videonya lagi.
Oke, yang tadi sini ya. Language feature-nya tadi imperatif sama prohibition. Imperatif itu tadi maksudnya apa? Imperatif artinya? Perintah. Perintah. Nah, kalau prohibition berarti larangan. Larangan. Ya, tadi jelas di sini pakainya untuk imperatif pakainya verb one, untuk prohibition don't atau no. Kalau pakainya no, kata selanjutnya itu kata kerjanya ditambahkan dengan ing. Tapi kalau bukan no, don't tetap pakai kata kerja pertama seperti itu. Oke, dilanjut. Bentar nih Bapak ngeheng lagi. Oke, tadi ada 4 informasi, ada 4 tipe ya. Yang pertama informasi, comment, caution, prohibition. Information, comment tadi apa comment? Perintah. Perintah. Caution masuknya ke Perhatian. atau peringatan ya. Prohibition, larangan. Oke, contoh-contohnya tadi sudah kita bahas ya. Information, comment, notice, caution, dan prohibition. Oke, apa sih maksud dari notice itu? Maksud notice ada 5, ada 4 di sini ya. Informasi pemberitahuan pendek untuk penunjuk arah, instruksi atau perintah, pemberitahuan tempat acara atau suatu rapat. Yang keempat, untuk pemberitahuan jabatan orang dan lain-lain. Warning itu apa? Jadi bedanya notice dan warning. Kalau warning itu peringatan keras karena ada tempat atau hal-hal yang sangat berbahaya. Di sini lihat, short notice. If this sign doesn't obey, it will not occur accident. Jika tidak mematuhi dari notis tersebut, tidak akan terjadi accident, kecelakaan. Tapi kalau warning, ya, if this sign doesn't obey, it will occur accident. Kalau kamu tidak mengikuti atau mematuhi dari warning tersebut, akan terjadi kecelakaan seperti itu ya. Jadi bedanya kalau notis itu, kalau kamu tidak patuhi notis, tidak akan terjadi kecelakaan apa-apa yang tertimpa pada diri kalian. Tapi kalau warning, kalian tidak patuhi seperti tadi tuh, high voltage, ya, tegangan tinggi, kalian tidak patuhin, kalian pegang, berarti terjadi kecelakaan tidak itu? Kalau listrik tegangan tinggi dipegang, terjadi. Apa kecelakaannya? Kalau megang listrik? Sentrum, ya, bisa mateng langsung gitu, ya. Oke, ini bedanya notice sama warning ya. Notice ini diperintahkan keep clean this area. Don't eat and drink, wash your hand, keep no mobile phone, don't take picture. Ya, ini notice. Jadi kalau kalian melanggar ini tidak akan terjadi accident, ya. Cuma mungkin kena sanksi saja. Selanjutnya caution atau warning di sini. Ini jelas nih. Caution wet floor, hati-hati lantainya basah, nanti slippery, kepleset. Kalau kalian langgar terjadi accident, accidentnya berupa jatuh. Ini sama high voltage, tegangan tinggi, kalian langgar nanti bisa kesentrum, ya. Jadi dilarang belok ke kanan, mungkin di sebelah kanan itu jurang, ya. Kalian langgar, masuklah ke jurang, terjadi accident nanti, ya. Oke, selanjutnya di sini ya, ini bedanya tempat-tempat notice, di mana notice, di mana warning. Ya, warning ada di sini satu, yang lainnya ini yang di tembok-tembok ini notice masuknya ya. Nah ini di library ya jelas. Ini masuknya notice apa larangan ini? Notice yang berupa larangan ya, dilarang berteriak, dilarang merokok, main handphone, makan minum atau memotret ya. Nanti ini ada di LKPD kalian ya, nanti Bapak kirim dikerjakan. Sebelum masuk ke summative text, ada yang ingin ditanyakan? Iya, sudah paham semua? Semoga diamnya kalian ini diamnya paham, ya. Oke, kalau sudah paham semua, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan summative text ini, ya. Bapak sudah kirim linknya di grup WA, silakan. Bapak kasih waktu 10 menit, nanti Bapak tampilkan langsung Google Drive-nya, jadi langsung kelihatan yang sudah selesai siapa, yang belum siapa. Oke, silakan dikerjakan summative text-nya. Bapak beri waktu 10 menit. Dari sekarang tidak usah dimatikan ya, ininya ya, kameranya ya. Ada yang sudah selesai?
Belum ya? Iya, cepet banget ya. Kalau sudah selesai. Ini summative text-nya ya. Kelihatan ya. Ini nanti kalau ada yang sudah selesai, terlihat di sini jawaban ini. Ya. Oh, sudah ada 2 orang ya yang sudah selesai ya. Kalian bisa lihat sama-sama nanti di sini siapa yang sudah selesai dan berapa poinnya. Nanti langsung terlihat di kamera kalian, di handphone kalian nanti. Punya saya itu, Pak. Gimana? Itu Muhammad Raga Raditya. Sudah Raga. Kamu sudah Raga? Udah tadi, Pak. Oh. Jelek Ya, nilainya, Pak. Aduh, ini kok tidak kelihatan lagi ya? Apa belum? Jelek, Pak, nilainya. Ya makanya nanti belajar lagi Raga ya. Kalau ada yang Iya, Pak. ditanyain. Yo, yang lain silakan. Kalau yang sudah selesai. Kalau di refresh mana? Ini kan berdua-dua aja nih. Tapi ada yang bilang udah kok. Gimana? Oh, kelihatan mana di sini, Kak? Kelihatan nggak? Oke, sudah 6 orang yang selesai. Sudah 7. Nanti kita akan bahas, langsung kita review ya. Jadi kalian salahnya di mana saja ya. Buat bahan pembelajaran lagi ke depannya. Sudah semua? Masih ada yang belum? Kalau udah, nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Nggak usah disebut. Bapak juga udah bisa lihat kok di sini ya. Iya. Pak, nilai saya 12. Oh, kok bisa? Padahal cuma 10 soal. Gitu. Kaget nanti Bapak. Oke, kita bahas semuanya. Biar tahu nanti salah di mana. Lihat nomor 1, lihat di sini. Oke, jelas di sini ya. Dibaca bareng-bareng nomor 1 ini teksnya. Ya, 1, 2, 3 dibaca. Health notice, no pets on school grounds. Ya. Health notice. Ini notice tentang kesehatan. No pets on the school ground. Berarti
Pets itu masuknya binatang peliharaan. Ini dilarang apa dibolehkan ini ke sekolah? Dilarang membawa binatang sekolahan. Betul. Berarti masuknya jawabannya yang A. Ya, yang A. Nomor 2. After, baca bareng-bareng ya, yang lain semuanya siap. 1, 2, 3. After reading the text at the school will probably. Ya, nomor 2, setelah membaca teks, pengunjung sekolah mungkin akan apa ini setelah membaca teks? Jawabannya yang apa ini? A. Yang A, ya. Come to school without their pets. Datang ke sekolah tanpa membawa binatang peliharaannya. Oke, lanjut yang ketiga, silakan dibaca lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. What should the readers do after reading the text? Oke, langsung notisnya ya, notice. Not leave children. Do not leave Ya, notisnya tentang apa ini? Dilarang apa ini? Dilarang meninggalkan anak-anak. Oke, jadi jawabannya apa ini nomor 3? A. Jawabannya yang A, ya, dilarang menelantarkan anak-anaknya di dalam motor. Anaknya jadi tinggalin di motor atau di mobil, kasihan. Nanti lupa. Oke, lanjut nomor 4. Oke, langsung baca notisnya ya. Notisnya 1, 2, 3. Please drive slowly beloved your children. Oke. Notisnya tentang apa ini berarti? Berkendara pelan-pelan. Berkendara perlahan. Ya, disuruh berkendara pelan-pelan karena kita mencintai anak kita. Berarti notisnya ini untuk siapa? Untuk driver, children, parents, atau residents? Driver. Driver, ya, jawabannya yang A. Nomor 5. Oke, dibaca lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. The notice is written to. Ya, notisnya ditulis untuk siapa itu? Tadi nomor 5. D. Semua pengguna jalan Yang D, ya, untuk mengingatkan orang-orang berkendaranya dengan wajar. Oke. Nomor 6. Silakan dibaca lagi. 1, 2, 3. Materials please. Ya, fragile artinya mudah pecah. Ya, materialnya mudah pecah. Jangan ditaruh di bawah, nanti ketiban-tiban. Ya. Berarti ini masuknya apa jawabannya? A. On a box. On a box. Oh iya, yang on the box. Oke, nomor 7, yo. Dibaca lagi, langsung ke notisnya. 1, 2, 3. Warning. Construction is under progress. Iya, sedang apa berarti ini peringatan tentang apa? Konstruksi jalan, ya. Jalan. Terus pertanyaannya, who is the warning address to? Jadi warningnya untuk siapa? Untuk siapa? Semua pengguna jalan. Iya, pengguna jalan, ya, yang B, betul. Lanjut nomor. Oke, kita lanjut. Tadi nomor 8-nya terpental. Oke, terlihat nomor 8-nya? Masih sudah. Terlihat, Pak. Oke, kita lanjut nomor 8. Ya, dibaca notisnya langsung bareng-bareng. 1, 2, 3. Don't touch my electric shock. Oke. Don't touch the wire, it may cause electric shock, ya. Berarti dilarang apa ini? Notis di sini. Dilarang. Jatuh listrik. Iya, jatuh listrik, ya. Terus pertanyaannya, what is the question about? Questionnya tentang apa ini? Question tentang apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Warning. B. Forbidding people to touch the wire. Iya. Larangan orang-orang untuk menyentuh, ya, hati-hati. Oke, lanjut nomor 9. Silakan dibaca lagi. 1, 2, 3. It makes electric shock. The word means The word push means The word cosmin. Kata word itu berarti apa? Ya, evoke. Terakhir, nomor 10. Dibaca notisnya langsung. 1, 2, 3.
Let's Let's maintain Hygiene. wash hands before hygiene. and Sense before and after eating. Ya, let's maintain hygiene, wash hand before and after eating. Mari kita ya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menjaga kehigienisan ya. Oke, pertanyaan, what is the notice about? Notice ini tentang apa? Ya, ada bisa kasih jawaban yang benar. Tadi siapa yang benar nomor 10? Tentang B. apa? Tentang B. B. Ya, untuk mengajak orang membersihkan tangannya. Ada yang benar semua? Ada? Yang benar 10? Ada? Kan kalau Bapak lihat gak enak nanti. Ya, nanti Pak saya benar semua gak enak Pak, saya sombong dibilang. Ya. Ada yang benar 8? Siapa yang benar 8? Saya, Pak. Oh, Winnie. Benar 9 ada? Benar 9. Benar 9? Gak ada yang nyaut ya. Benar 7, benar 7. Masih salsa. Benar 6? Saya Pak. Iya, ya benar 6 ya. Oke, itu tadi ada yang di bawah 5, benernya ada yang di bawah 5? Gak ada ya? Ya, alhamdulillah ya. Kalau masih 6 berarti masih cukup lah untuk KKM-nya. Nanti untuk soal selanjutnya lewat Google Classroom ya. Google Classroom nanti kalian membuat contoh notis nanti di-share di Google Classroom. Oke, untuk pelajaran hari ini Bapak rasa cukup ya. Hasil dari Suma TV juga lumayan lah ya. Paling rendah 6, paling tinggi 8. Tidak ada yang di bawah 5. Sebelum ditutup ini ada yang ingin ditanyakan ke Bapak? Tentang materi hari ini? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada gantian Bapak yang nanya ya. Yang Bapak tanya jawab. Hari ini materi yang kita pelajari itu tentang notis ya. Notis itu artinya apa ya tadi ya? Ada yang bisa jawab artinya notis? Peringatan. Ya, memberi peringatan. Oke. Ada 4 tipe dari notis tadi. Ada 4 tipe. Ada yang bisa sebutkan 4 tipenya apa saja? Ya. Yang pertama tadi tipenya information, yang kedua comment, yang ketiga caution, yang keempat prohibition. Oke. Selanjutnya tadi language feature-nya. Language feature itu ada 2. Ada 2 tadi. Ya. Apa saja? Language feature-nya? Imperatif dan prohibition. Ya. Imperatif dan prohibition. Prohibition itu artinya apa? Larangan. Kalau imperatif artinya? Perintah. Oke. Perintah. Oke, cukup baik. Oke, amazing ya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang recontext. Apa itu recontext? Nanti kalian baca-baca silakan di buku pelajaran kalian di LKS atau nanti Bapak kasih materinya. Tentang recontext kita akan bahas tuntas lagi seperti hari ini. Ya di mute dulu semuanya biar Bapak aja. Ya, soalnya suaranya sampai ke Bapak nih. Oke, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan ya. Jaga kesehatan di rumah. Kalau tidak perlu pergi, tidak usah pergi, di rumah saja ya. Jaga pola makan kalian, semuanya salam untuk keluarga ya. Oke Ali, sebelum ditutup silakan Ali pimpin doanya untuk teman-teman kamu. Attention. After we study, let's pray begin. Finish. Greeting to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, sudah boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih semuanya ya. Ya, bye-bye.